Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rahmat Hamdanil, BP 1812023, kelas 4X2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistik Induktif. Ujiannya berkaitan tentang ringkasan dari materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pertama dimulai dari distribusi normal. Distribusi normal ini merupakan distribusi kontinu dan ditemukan oleh Gauss. Sesuai dengan nama orang yang menemukannya, yakni Carl Gauss, tapi lebih dikenal dengan distribusi normal. Didefinisikan juga sebagai interval terbuka. Untuk distribusi normal ini, X-nya lebih besar dari minus tak berhingga dan lebih kecil dari plus tak berhingga. Dengan parameter mu dan tau kuadrat biasanya ditulis N dalam kurung mu, tau kuadrat tutup kurung. Rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per tau dikali akar 2pi dikali E akar minus 1 per 2 dikali X kurang mu per tau kuadrat. Dengan mu adalah min atau rata-rata dan tau kuadrat adalah variansi. Ini adalah bentuk kurva distribusi normal. Pada bentuk kurva distribusi normal, di sana bila nilai tau mengecil, maka bentuk kurva akan lebih rapat, lebih runcing, dan sebagian besar nilai X akan berkumpul atau mendekati nilai rata-rata. Ini disebut juga dengan leptokurtic. Yang mana yang leptokurtic ini yaitu garis putus-putus warna merah ini. Kemudian, sedangkan bila nilai tau membesar, maka bentuk kurva akan lebih renggang dan tumpul di mana sebagian nilai X akan berada menjauh dari nilai rata-rata atau disebut juga dengan platykurtic. Yang mana platykurtic ini adalah garis biru putus-putus ini. Jadi dua ini biasanya bentuk dari kurva distribusi normal. Selanjutnya yaitu tentang sifat distribusi normal. Beberapa sifat distribusi normal itu yang pertama yaitu grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau Fx lebih besar dari 0. Yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Yang keempat, grafiknya mendekati sumbu X tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimtot. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X sama dengan 1, yaitu P, X-nya lebih besar dari minus tak berhingga dan lebih kecil dari plus tak berhingga. Selanjutnya yaitu probabilitas P, yang mana A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Ini adalah beberapa bentuk dari probabilitasnya. Ada P, A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, sama dengan invarial B, A, Fx, dx sama dengan invarial B, A, dalam kurung 1 per tau kali akar 2pi dikali E, akar min 1 per 2 kali X kurang mu per tau kuadrat dx. Dengan transformasi di atas memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku tau sama dengan 1 atau ditulis N 0,1. Fungsi distribusi Fx berubah menjadi Fz, yang mana Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikali E akar min 1 per 2 Z kuadrat. Bentuk seperti yang ada di gambar ini, yang mana batasan dari fungsi distri kumulatif 0 dari 1 dia lebih kecil sampai ke minus tak berhingga. Berhubungan karena kita mempelajari distribusi normal, makanya
kita perlu menggunakan tabel Z, karena tabel Z sangat berguna dan merupakan bagian dari distribusi normal. Untuk cara penggunaan tabel Z, yang pertama kita ambil contoh penggunaan daftar normal baku yang akan dicari luas daerah. Antara lain, kita coba untuk mencari menggunakan tabel Z pada contoh yang pertama. Yang pertama, antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Makanya kita gunakan tabel distribusi normal di bawah Z pada kolom. Mari kita cari di tabel Z. Pada soal sebelumnya kita mencari tabel Z 2,15. Karena 2,15 berarti di sini kita harus mencari 2,1 dulu. 2,1 di sini. Kemudian 15. 5-nya berarti 0,05. Karena di sini 2,15, ini 2,1, 0,05-nya di sini. Berarti kita ambil garis sejajar 0,5 berarti hasilnya 0,4842. 0,4842. Maka dapatlah hasilnya 0,4842. Luas daerah yang dicari dilihat daerah yang diarsir. Karena hasilnya positif, Z-nya positif, makanya kita arsir ke bagian kanan dari kurva yang sudah diperlihatkan tadi. Baiklah, itulah untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan minus 1,86. Karena Z bertanda negatif, maka grafiknya diletakkan di sebelah kiri. Makanya yang diarsir sebelah kiri. Baiklah, mari kita coba cari 1,86 ini dengan tabel Z. Seperti biasa, 1,86. 1,8-nya ada di sini, berarti 6-nya 0,06. Jadi kita ambil garis sejajar. Berarti hasilnya 0,4686. Jadi inilah hasil dari tabel Z kalau angkanya hasilnya tabel Z-nya 1,86. Dari 1,8 ke kanan dan dari 6 ke bawah didapat 0,486. Makanya luas daerah yang diarsirnya adalah bagian kiri karena dia Z-nya negatif. Itu beberapa cara untuk cara menggunakan tabel Z. Baiklah, langsung saja ke contoh soal distribusi normal. Contoh soalnya yaitu dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40 sampai 50 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterol atau mu merupakan 215 mg per sen dan simpangan baku TO sama dengan 45 mg per sen. Hitunglah peluang kita mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya A 250 mg per sen, B kecil dari 200 mg per sen, yang C antara 200 sampai 275 mg per sen. Baiklah, langsung saja kita jawab. Mu kurang dari 215, TO kurang dari 45, atau mu sama dengan 215, TO sama dengan 45. Untuk memudahkan pengerjaan, kita kerjakan contoh soal 1B-nya dulu terlebih dahulu, yaitu Px kecil dari 200. Makanya rumusnya itu Z sama dengan 200 kurang mu per TO. Karena sudah mu dan TO-nya sudah diketahui, langsung masukkan saja ke rumus. Z sama dengan 200 kurang 215 per 45. Z-nya sama dengan minus 0,67. 0,67. Mari kita lihat tabel Z lagi. 0,6. Kemudian diseret ke 0,07-nya ada di sini. Berarti hasil dari 0,67 adalah 0,2486. Berdasarkan tabel kurva normal untuk nilai Z sama dengan minus 0,67, luasnya adalah 0,2514 sehingga peluang untuk menemukan laki-laki dengan kadar gula kurang dari 200 mg per sen adalah 0,2514.
Selanjutnya yaitu langsung ke pertanyaan yang A, Px besar dari 250. Untuk menghitung soal 1A, kita cari dulu peluang menemukan laki-laki dengan kadar gula kurang dari 250 gram atau Px kecil dari 250. Z sama dengan 250 dikurang 215 per 45. Jadi dapat hasilnya Z sama dengan 0,78. Berdasarkan tabel kurva normal, untuk nilai Z sama dengan 0,78, luasnya adalah 0,7794. Sehingga peluang untuk menemukan laki-laki dengan kadar gula kurang dari 250 mg per sen, yaitu Px kurang dari 250 adalah 0,7794. Peluang untuk menemukan laki-laki dengan kadar gula lebih dari 250 mg per sen atau Px besar dari 250 dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu 1 dikurang Px kecil dari 250 sama dengan 1 dikurang 0,7794 dan didapatkanlah hasilnya 0,2216. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu distribusi sampel. Untuk distribusi sampel ini kita ambil N yang besarnya. Pengertian dari distribusi sampel dengan N besar yaitu sampel diambil digunakan untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi. Distribusi probabilitas dari suatu statistik. Untuk pembagian dari distribusi sampel ini ada 4. Yang pertama yaitu distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel rata-rata itu bila populasi N terbatas dengan rata-rata mu X dan simpangan baku tau X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rata-ratanya sama dengan mu X rata-rata sama dengan mu X. Simpangan bakunya yaitu tau X rata-rata sama dengan tau X per akar N dikali akar N kurang N dibagi N kurang 1 tutup kurung. Nah, ini adalah rumus untuk distribusi sampel rata-rata. Selanjutnya yaitu bila populasi N tak terbatas dengan rata-rata mu X dan simpangan baku tau X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rata-ratanya itu mu X rata-rata sama dengan mu X. Untuk simpangan bakunya tau X rata-rata sama dengan tau X dibagi akar N. Selanjutnya, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu X dan simpangan baku tau X diambil sampel berukuran besar N besar sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel rata-rata X bar akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X bar dan simpangan baku tau X bar. Dengan rumus Z sama dengan X bar kurang mu X bar per tau X bar sama dengan X bar kurang mu X per tau X bar. Distribusi sampel proporsi apabila populasi N-nya terbatas yang mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsi X per N. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N mengandung proporsi X per N dan sampel diambil secara berulang, maka statistik P barnya sama dengan X per N. Bersifat acak sehingga memiliki suatu distribusi. Untuk rumus rata-ratanya, mu P bar sama dengan mu P sama dengan X per N. Untuk standar deviasinya yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N dikali akar N kurang N dibagi N kurang 1. Bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu P bar sama dengan P dan simpangan baku tau P diambil sampel berukuran besar N besar sama dengan 30 secara berulang.
atau tanpa pengembalian, maka distribusi sampel proporsi akan mendekati distribusi normal, yaitu Z sama dengan P bar kurang mu P bar per to P bar sama dengan P bar kurang P per to P bar. Selanjutnya yaitu distribusi sampel beda dua rata-rata. Nah, ini berarti populasinya ada dua. Populasi pertama ada N1 X1 bar, di populasi 2 ada N2 X2 bar. Jadi X1 bar dikurang X2 bar. Rata-ratanya yaitu mu X1 bar kurang X2 bar sama dengan mu1 dikurang mu2. Untuk standar deviasinya, to X1 bar kurang X2 bar sama dengan akar to 1 kuadrat dibagi N1 ditambah to 2 kuadrat dibagi N2. Bila populasi N terbatas atau tak terbatas dan diambil sampel X1 bar dan X2 bar cukup besar masing-masing, N1 besar sama dengan 30 dan N2 besar sama dengan 30. Maka distribusi sampel beda dua rata-rata X1 bar dikurang X2 bar tersebut mempunyai distribusi normal, sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 kurang mu2 dibagi akar to 1 kuadrat per N1 ditambah to 2 kuadrat per N2. Selanjutnya yaitu distribusi sampel beda dua proporsi. Sama dengan yang sebelumnya, populasinya ada dua, populasi 1 dan populasi 2. Kalau untuk proporsi N1, X1, P1-nya sama dengan X1 per N1, P1 barnya sama dengan X1 per N1. Begitu juga dengan populasi 2, N2, P2 sama dengan X2 per N2, P2 bar sama dengan X2 per N2. Yang mana P1 bar kurang P2 bar. Jadi rata-ratanya untuk mu P1 bar kurang P2 bar sama dengan P1 kurang P2. Jadi standar deviasinya to P1 bar kurang P2 bar sama dengan akar P1 dikali 1 kurang P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi dengan N2. Apabila populasi N terbatas atau tak terbatas, maka rumusnya Z sama dengan P1 bar dikurang P2 bar dikurang buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung dibagi to P1 bar dikurang P2 bar. Karena yang sebelumnya kita belajar kebanyakan rumus, jadi langsung saja kita ambil contoh distribusi sampelnya. Jadi untuk contoh ini bisa saja salah satu dari banyak rumus yang sudah disebutkan tadi. Oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 mu dan deviasi standar sebesar 20 mu. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 mu? Jadi yang perlu diketahui mu-nya ada 500 dan to-nya sama dengan 20. N-nya itu sebanyak 100 dan N besar sama dengan 100.000. Berarti ini populasinya besar. Yang ditanyanya itu probabilitas X barnya kecil dari 496. Berarti ini contoh dari distribusi sampel rata-rata yang perlu kita cari. Maka langsung dijawab saja, mu X bar sama dengan mu sama dengan 500. Jadi langsung masukin ke rumus, to X bar sama dengan to per akar N. To-nya 20 tadi, dibagi akar 100 sama dengan, dapat hasilnya 2. Jadi langsung saja kita masuk ke Z-nya sama dengan X bar dikurang mu X bar per to X bar sama dengan 496 dikurang 500 dibagi 2 sama dengan minus 2. Sehingga PX bar kecil dari 496 sama dengan PZ kecil dari minus 2 sama dengan 0,5 dikurang
0,4772 sama dengan 0,0228. Karena Z-nya minus, maka diarsirnya di bagian ke sebelah kiri. Nah, ini minus 2 hasil dari tabel Z. Minus 2 itu yaitu 0,4772. Jadi ini tidak perlu dilihat lagi di tabel Z karena kita sudah mempelajarinya tadi. Selanjutnya itu distribusi sampel dengan N-nya kecil. Berarti distribusi sampel berukuran kecil berarti N-nya kecil dari 30. Perbandingannya pada sampel ukuran besar yaitu jika sampel yang diambil acak maka variansi dapat ditaksir yang dihitung dari sampel. Namun jika sampel berukuran kecil maka perbedaan variansi dari satu sampel ke sampel berikutnya cukup besar sehingga tidak lagi berdistribusi normal. Distribusi tersebut akan mendekati distribusi student T. Berarti untuk distribusi sampel kita tidak lagi yang N-nya kecil ya, tidak lagi memakai tabel Z, tapi kita memakai tabel T. Selanjutnya, distribusi normal. Untuk distribusi normal kan rumusnya Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per to X bar sama dengan X bar dikurang mu X per to X bar. Kalau dia distribusi student T, berarti T sama dengan X bar dikurang mu X bar per to X bar. Sama dengan X bar kurang mu X per to X. Di mana to X bar sama dengan to X per akar N. Bagiannya sama dengan distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel yang N-nya besar sama ada 4 buah juga. Jadi distribusi sampel yang pertama itu yaitu distribusi sampel rata-rata. Ini bila populasi N-nya terbatas. Jadi rumusnya kalau rata-rata mu X bar dikurang mu X. Kalau untuk simpangan bakunya to X bar sama dengan to X per akar N dikali buka kurung akar N kurang N dibagi N kurang 1 tutup kurung. Kalau ini bila populasi N-nya tak terbatas. Maka rumusnya yaitu mu X bar dikurang mu X. Mu X bar sama dengan mu X. Untuk simpangan bakunya sama dengan to X bar sama dengan to X dibagi akar N. Selanjutnya, bila populasinya N-nya terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu X dan simpangan baku to X, diambil sampel berukuran kecil N kecil dari 30 secara berulang, maka rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu X bar per to X bar sama dengan X bar dikurang mu X dibagi to X bar. Atas, maka proporsi X per N. Jadi rumusnya mu P bar sama dengan mu P sama dengan X per N. Untuk standar deviasi, mu P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N dikali buka kurung akar N dikurang N kecil per N kurang 1 tutup kurung. Kemudian bila populasi N-nya tak terbatas, maka rumusnya mu P bar sama dengan mu P sama dengan X per N. Untuk standar deviasi, to P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N. Bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu X sama dengan P dan simpangan baku to P bar diambil sampel berukuran kecil N kecil dari 30 secara berulang, maka rumusnya T sama dengan P bar dikurang mu P bar per to P bar sama dengan P bar dikurang P per to P bar. Kemudian selanjutnya itu distribusi sampel beda dua rata-rata. Berarti populasinya ada dua. Ada X1 bar, X2 bar, N1, N2. Jadi rumusnya untuk rata-rata mu X1 bar kurang X2 bar sama dengan mu 1 kurang mu 2. Standar deviasinya to X1 bar kurang X2 bar sama dengan akar to 1 kuadrat per N1 ditambah to 2 kuadrat per N2. Ini untuk sampel beda dua rata-rata. Selanjutnya itu apabila populasi N-nya terbatas atau tak terbatas, maka rumusnya Z sama dengan buka kurung X
bar 1 kurang X bar 2 dikurang buka kurung mu 1 kurang mu 2 tutup kurung dibagi akar to 1 kuadrat per N1 ditambah to 2 kuadrat per N2. Selanjutnya itu distribusi sampel beda 2 proporsi. Kalau untuk beda 2 proporsi berarti P yang kita pakai. Untuk populasi 1, P1 sama dengan X1 per N1, P2-nya X2 per N2. Untuk P1 barnya X1 per N1, P2 barnya X2 per N2. Maka rumusnya mu P1 bar kurang P2 bar sama dengan P1 kurang P2. Dan standar deviasi to P1 bar kurang P2 bar sama dengan akar P1 dikali buka kurung 1 kurang P1 tutup kurung dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi N2. Bila populasi N terbatas atau tak terbatas, maka rumusnya T sama dengan buka kurung P1 bar kurang P2 bar tutup kurung dikurang buka kurung P1 kurang P2 dibagi to P1 bar dikurang P2 bar. Nah, jadi karena kita N-nya kecil, makanya kita memakai tabel T. Untuk cara menggunakan tabel T, maka kita langsung menggunakan soal saja. Jadi contoh soal di sini yaitu distribusi sampel untuk N-nya kecil. Nah, di sini manajemen PT Juram menyatakan bahwa 95% rokok produksinya rata-rata mengandung nikotin 1,8 mg. Data tersebar normal. Yayasan Konsumen melakukan pengujian nikotin terhadap 9 batang rokok dan diketahui rata-rata sampel sama dengan 1,95 mg nikotin dengan standar deviasi sama dengan 0,24 mg. Apakah hasil penelitian Yayasan Konsumen mendukung pernyataan manajemen PT Juram? Dari soal di atas sudah bisa diketahui 95% berada dalam selang, berarti 5%-nya berada di luar selang. Jadi 2,5% di kiri T dan 2,5% di kanan T. Berarti alfanya sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. N sama dengan 9 berarti ini DB. Karena dia untuk menentukan tabel T berarti N kurang 1 sama dengan 8. Nah, berarti langsung kita coba masuk ke tabel T. Di tabel T ada alfa untuk uji satu pihak one tail test, yang bawahnya alfa untuk uji dua pihak two tail test. Karena di soal sudah kita ketahui ini untuk uji satu pihak berarti one tail test. Karena tadi N-nya 9 kurang 1 berarti 8. Berarti N-nya tadi 8. Kemudian karena one tail test berarti alfanya tadi kan sudah kita ketahui 0,025. Berarti 8 tarik lurus ke 0,025 berarti dapatnya 2,306. Makanya di tabel langsung dapat 2,306. Sudah kita cari bagaimana cara membaca tabel T tadi. Jadi 95% berada dalam selang T-nya besar dari minus 2,306, kecil dari 2,306. Berarti nilai T dihitung. Mu sama dengan 1,80, N sama dengan 9, X barnya sama dengan 1,95, dan S-nya sama dengan 0,24. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus. T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar N sama dengan T. Sama dengan 1,95 kurang 1,80 dibagi 0,24 dibagi akar 9. Jadi hasilnya dapat 1,875. Jadi nilai T hitung 1,875 berada dalam selang min 2,306. T-nya lebih besar dari minus 2,306 dan kecil dari 2,306. Jadi hasil penelitian Yayasan Konsumen masih sesuai dengan pernyataan manajemen PT Juram. Itu untuk soal ini untuk soal distribusi sampel dengan N-nya kecil. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pendugaan parameter materi yang ketiga.
Pendugaan parameter yaitu bila suatu sampel acak kecil diambil dari suatu populasi, maka statistik T-barnya berdistribusi student T. Maka T sama dengan X bar dikurang mu dibagi to X bar, di mana to X bar itu sama dengan S dibagi akar N. Derajat bebas V sama dengan N kurang 1. Jadi ini beberapa rumus. Yang pertama penduga parameter min mu, dan kedua penduga titik untuk proporsi P, dan ketiga penduga titik untuk beda dua rata-rata, yang keempat itu penduga titik untuk beda dua proporsi. Jadi ini beberapa rumus yang perlu diperhatikan untuk menggunakan penduga parameter. Jadi untuk rumus ini tidak perlu panjang-panjang kita jelaskan. Kita langsung ke contoh soal dari penduga parameter ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal pendugaan parameter. Sampel acak diambil dengan 100 keluarga dari sebuah kota untuk mengetahui tingkat pendapatan penduduk kota tersebut, dan sampel dihitung rata-rata pendapatan per tahun. Ternyata sebesar 15.549,63 dolar dengan standar deviasi 5.000 dolar. Buatlah pendugaan interval rata-rata pendapatan penduduk kota tersebut dengan tingkat kepercayaan 99%. Berarti di soal sudah langsung menjelaskan tentang menjawab ini bahwa pendugaan interval rata-rata. Jadi langsung dijawab. Yang pertama yang sudah kita ketahui, X barnya yaitu 15.549,63 dolar. Jadi alfanya yaitu 1 dikurang 99%, jadi 0,01. Untuk Z alfa per 2-nya sama dengan Z 0,01 per 2 sama dengan Z 0,0005 sama dengan 2,576. Untuk X-nya sama dengan 5.000 dolar, N-nya sama dengan 100. Jadi langsung saja kita masukkan rumus. X bar sama dengan Z alfa per 2 kali S per akar N kecil sama dengan U kecil sama dengan X bar tambah Z alfa per 2 dikali dengan S per N kuadrat akar N. Jadi langsung saja dimasukkan angka-angkanya. 15.549,63 dikurang 2 U-nya kecil sama dengan 15.549,63 ditambah 2,576 dikali 5.000 dibagi akar 100. Jadi dapat hasilnya U-nya besar sama dengan 14.261,63 dan kecil sama dengan 16.837,63. Artinya dengan tingkat kepercayaan 99% bahwa pendugaan interval rata-rata pendapatan penduduk kota per tahun tersebut antara 14.261,63 sampai dengan 16.837,63. Jadi ini untuk contoh soal pendugaan parameter. Selanjutnya yaitu uji hipotesa. Ini merupakan materi terakhir. Jadi untuk uji hipotesa ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai suatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Yaitu selanjutnya itu hipotesis statistik. Apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik yaitu suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Ini yaitu jenis kesalahan dalam menolak dan menerima H0. Ini jenis kesalahan dalam menolak dan menerima H0. Keputusan kita menolak ataupun menerima H0 mengandung suatu ketidakpastian. Artinya keputusan itu bisa benar dan bisa salah, sehingga akan menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh pembuat keputusan tersebut. Taraf nyata adalah probabilitas melakukan suatu kesalahan jenis 1, disebut juga taraf signifikansi. Taraf keberartian disimbolkan dengan alfa.
berarti sama dengan P kesalahan jenis 1 sama dengan P, yaitu apabila H0-nya benar tapi menolak H0 berarti terjadi error tipe 1. Sedangkan probabilitas melakukan kesalahan jenis 2 disebut beta, yaitu apabila menerima H0 tetapi H0-nya salah, berarti keputusannya salah. Melakukan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 biasanya sangat jarang terjadi karena tidak pantas kita melakukannya. Ada hubungan antara nilai alfa dan nilai beta. Jika kita memperkecil nilai alfa, maka akan memperbesar nilai beta. Dan sebaliknya, untuk memperkecil keduanya dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran sampel. Selanjutnya itu ada langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis H0 dan HA. Yang kedua, menetapkan taraf nyata alfa. Yang ketiga, menetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji H0. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji ZH. Yang terakhir baru kesimpulan. Nah, ini adalah gambar dari uji satu arah atau uji dua arah. Kalau di sini kalau uji satu arah digunakan apabila hipotesis H0-nya berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil. Berarti H0 diterimanya 100% dikurang alfa. Ini uji satu arah ke kiri. Yang selanjutnya uji satu arah ke kanan. Ini digunakan apabila hipotesis H0-nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis HA-nya berbunyi lebih besar. Kalau untuk uji dua arah digunakan apabila hipotesis H0-nya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Ini untuk uji satu arah baik ke kiri atau kanan atau uji dua arah, uji proporsi. Pertama itu kita bahas tentang uji rata-rata. Ini formulasi hipotesis satu arah. Kalau yang ini berarti arahnya ke kanan. Nah, karena kalau arahnya ke kanan berarti ada berbunyi lebih kecil atau sama dengan mu 0. Berarti mu-nya sama dengan kecil sama dengan mu 0. Atau H0-nya mu besar dari mu 0. Kriteria pengujiannya yang pertama itu H0 diterima jika ZH kecil sama dengan Z alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika ZH besar dari Z alfa. Yang kedua itu formulasi hipotesis satu arah, berarti ini arahnya ke kiri. Karena yang sebelumnya kecil sama berarti ke kanan. Kalau besar sama dengan mu 0 berarti dia ke kiri. Dan mu 0-nya mu kecil dari mu 0. Kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, H0 diterima jika ZH besar sama dengan minus Z alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika ZH kecil dari minus ZA. Yang ketiga itu formulasi hipotesis dua arah, yaitu mu-nya sama dengan mu 0, mu tidak sama dengan mu 0. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika minus Z alfa per 2 kecil sama dengan ZH dan ZH-nya kecil sama dengan Z alfa per 2. Yang kedua, H0 ditolak jika ZH kecil dari minus ZA per 2, Z alfa per 2 atau ZH-nya besar dari Z alfa per 2. Kemudian untuk uji proporsinya, ini ketentuannya sama dengan uji rata-rata. Untuk satu arah berarti ini ke kanan, yang formulasi hipotesis yang di bawah ini hanya saja yang membedakan kalau untuk uji rata-rata pakai mu, kalau untuk uji proporsi pakai P dan P0. Kalau untuk uji rata-rata mu dan mu 0. Nah, gitu. Jadi di sana perbedaannya kalau untuk uji rata-rata dan uji proporsi. Untuk hipotesis satu arahnya yang ke kanan, ke kiri ataupun hipotesis dua arah pada dasarnya sama. Kemudian yang terakhir itu pengujian hipotesis dua sampel. Untuk
uji beda dua rata-rata, uji beda dua proporsi untuk formulasi hipotesis, kriteria pengujiannya sama saja dengan yang sebelumnya. Yang membedakannya itu hanya rumus untuk pengujian hipotesis satu sampel dan dua sampel. Hanya perbedaan untuk keduanya itu di rumusnya saja. Nah, kalau untuk di antara keduanya ini kebanyakan sama untuk uji beda dua proporsi maupun uji beda dua rata-rata dalam kriteria pengujiannya, bagaimana H0-nya diterima ataupun H0-nya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa semua rumus yang saya jelaskan tadi merupakan rumus-rumus dasar dalam pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan membantu untuk menguji hipotesa mana yang dapat diterima atau ditolak dalam beberapa sampel. Jadi, dari pengujian data tersebut, kita akan memperoleh hasil yang lebih akurat dalam penentuan keputusan. Hal ini dapat digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang membuat atau dalam proses penyiapan tugas akhir atau skripsi. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya berikan. Mungkin sampai di sana saja dulu penjelasan saya tentang materi-materi yang sudah saya pelajari, baik sudah UTS sampai terakhir kemarin tentang pengujian hipotesa. Sampai di sana, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.